Seorang pemilik usaha UMKM, apakah diperbolehkan menerima bantuan modal yang sumber dananya berasal dari Corporate Social Responsibility atau CSR, bank konvensional? Bagaimana hukum dari dana tersebut, Ustaz? Halal atau haram? Ya, kalau itu dari lembaga keuangan yang memang di situ transaksi ribawi, ya riba, udah. Riba. Kalau memang sumber dananya dari lembaga keuangan yang bergerak di bidang riba, maka dana itu pun juga riba. Mau berusaha itu modalnya juga yang halal. Jangan berusaha dengan modal yang haram. Pasti tidak berkah sudah. Jenengan hendak berusaha, hendak menjemput rezeki dari Allah, tetapi modalnya dari yang haram. Jenengan perso kalau itu haram, maka usahanya juga jauh dari kata berkah. Begitu pula orang mau umroh, mau haji misalkan, mau ibadah apapun, infak sedekah. Tetapi harta yang dia infakkan, dia sedekahkan itu dari hasil yang haram. Sedekah itu baik, umroh haji itu baik ibadah. Namun kalau berangkatnya dengan hasil korupsi, ibadahnya dia akan diterima oleh Allah. Mbok nganti apa kan? Kok saya umroh haji, dosa korupsi saya kalau saya umroh diampuni, maka saya korupsi sebagian untuk berangkat umroh. Tangeh lamun. Karena Nabi kita ngendika innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Maka uang hasil korupsi digunakan untuk membangun masjid, dia tidak akan dapat pahala. Dosanya juga tidak akan diampuni kalau tidak tobat. Ya sudah, sekarang korupsi dulu, habis itu tobat. Ketika korupsi mati sudah. Mati, belum sempat tobat. Enggak sama. Segala sesuatu kebaikan menurut Allah dan Rasul, maka jangan diawali dengan hal-hal yang haram. Jangan diawali, misalkan mau berusaha, cari usaha dengan cara yang halal sebagai modal usaha yang halal dan thayyib. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukankah Nabi kita ngendika la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tapak kaki kita di hadapan Allah nanti tidak akan pernah bisa beranjak sebelum kita ditanya 4 hal. Yang pertama tentang usia, tentang umur. Untuk apa kita habiskan? Apakah untuk hal-hal kebaikan, kebenaran sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, atau untuk kemaksiatan, atau untuk mengikuti hawa nafsu setan? Kemudian yang kedua tentang ilmu. Ilmu itu yang Allah titipkan mendekatkan kita kepada Allah, atau justru menjadikan kita lebih sombong? Gelar akademik yang Allah titipkan, apakah menjadikan kita semakin tawadhu, semakin rendah hati, sehingga menganut falsafah padi itu, atau justru kita semakin sombong, dongak ke atas?
Nah, yang ketiga ini, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan terkait hartanya, dari mana dia mendapat harta itu? Oh, dari hasil usaha jual beli. Baik. Modal jual belinya dari mana? Apakah didapat dari modal yang haram seperti riba dan dia mengetahui kalau itu riba? Atau modalnya dari menipu? Atau modalnya dari mencuri? Atau modalnya dari korupsi? Kalau ternyata modalnya dari korupsi, dari riba, dari mencuri, dan kita tahu, maka pertanyaan pertama terkait harta saja sudah tidak lulus. Min aina iktasabahu. Pemerolehannya, cara memerolehnya saja sudah tidak lulus. Apalagi wa fima anfaqah. Pertanyaan kedua tentang harta, di mana dia belanjakan. Kalau cara pemerolehannya saja sudah haram, maka sia-sia pembelanjaannya. Baik dibelanjakan untuk membangun masjid, untuk sedekah, untuk infak, tidak akan diterima oleh Allah. Untuk memberi nafkah anak istri, berarti kita memasukkan sesuatu yang haram dalam perut keluarga kita. Padahal kita tahu. Maka kalau mau berusaha, yakinlah ar-Razzaq itu Allah. Sedangkan Allah perintahkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah, makanlah, makanlah dari cara yang halal lagi toyib westo. Rasah kakean alasan itu. Kalau dengan bahasa kita. Kalau kamu merasa manusia, aku ini ar-Razzaq. Allah itu yang maha pemberi rezeki. Kamu aku yang menciptakan. Rezekimu aku yang jamin. Maka makanlah. Makanlah yang halal lagi baik. Halal zatnya, baik cara pemerolehannya. Apapun kondisimu, tetap makan dari yang halal. Tetap makan dari cara pemerolehan yang thayyib. Apapun kondisimu. Bahkan kalau harus terpaksa semuanya haram, yang halal tinggal satu akar pepohonan, itu yang kamu makan. Semuanya sudah haram semua. Tidak ada yang halal kecuali hanya akar pepohonan. Maka itu yang kamu makan. Jangan gadekan akidah ini. Jangan kepengin gebiarnya dunia. Pengen makan ini, makan itu. Padahal orang duwe. Maka dengan korupsi, dengan maling, dengan ngapusi, dengan ngerampok, garong, dan lain sebagainya. Mencuri. Pengen punya mobil. Tetapi dibeli dari hasil mencuri. Dibeli dari hasil korupsi. Pengen punya rumah. Dibeli dari hasil yang haram. Bisa dipastikan rumahnya tidak berkah. Mobilnya tidak berkah. Senang hanya sementara waktu. Datang azab dari Allah. Mati sia-sia. Sampai di hadapan Allah. Seret masuk neraka. Nah kalau mau usaha. Diawali dengan modal yang halal. Itu yang akan mendatangkan berkah. Kalau sudah modalnya haram. Dan kita tahu memang itu betul-betul hasil dari yang haram. Jangan harapkan berkah dari Allah. Karena syarat untuk dapat berkah dari Allah itu apa? Iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Al-A'raf 96 itu. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini kata Allah, bukan saya yang mengatakan. Dalam hidup ini, menjalani amanah kehidupan dari Allah ini, kalau ingin mendapatkan berkah dari Allah, full berkah dari langit dan dari bumi dibuka oleh Allah, syaratnya hanya satu, iman dan takwa. Orang yang beriman betul, bertakwa betul kepada Allah, niscaya dia jauh dari riba. Dia tidak akan menggunakan modal usaha dari riba. Kalau masih menggunakan hal yang haram, modal yang haram, dan dia tahu itu karena kepencut uang saja, keuntungan dunia saja, maka iman dan takwanya dipertanyakan di hadapan Allah. Dengan kata lain, usaha yang modalnya dari cara haram mustahil mendapatkan berkah dari Allah. Ya, ada lagi.